Pada tanggal 15 April 2013, panas terik siang hari menyelimuti pabrik pembuatan panci aluminium di Kampung Bayur Opak, Desa Lebakwangi. Suara dentingan logam yang beradu dengan palu seolah menjadi irama kelam yang mengiringi kehidupan Andi Gunawan dan Junaidi, dua buruh asal Cianjur dan Lampung yang sudah lama merencanakan untuk kabur. Pabrik itu tidak hanya menjadi tempat mereka bekerja, tetapi juga tempat mereka terpenjara. Dengan pengawasan ketat mandor yang kejam, upah yang tidak manusiawi, dan ancaman kekerasan bagi siapa saja yang berani melawan. Sore itu, Andi dan Junaidi memandang satu sama lain di tengah hiruk-pikuk pabrik, berbicara dalam bisikan-bisikan penuh kecemasan namun dipenuhi tekad bulat. Ketika mandor, seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan mata tajam yang penuh ancaman, lengah sebentar untuk menghisap rokok di sudut ruangan, mereka menyadari ini adalah satu-satunya kesempatan. Jantung mereka berdetak kencang seperti gendang yang dipukul semakin keras seiring waktu yang semakin mendekat. Ini saatnya, bisik Andi pelan. Tanpa membuang waktu, mereka segera bergerak. Melangkah cepat namun senyap, mereka menyelinap di antara deretan mesin-mesin besar yang bergetar, mencari celah untuk melarikan diri. Di belakang pabrik, mereka menemukan jalan menuju atap, sebuah rute berbahaya yang sudah mereka pelajari diam-diam selama berminggu-minggu. Dengan hati-hati, mereka memanjat, kaki mereka hampir terpeleset oleh licinnya permukaan besi yang panas di bawah sinar matahari. Namun, saat mereka mulai turun ke sisi belakang pabrik, kaki Andi tak sengaja menendang sepotong logam, membuat suara yang nyaring. Junaidi menahan napas, dan pandangan mereka segera beralih ke pintu belakang yang terbuka. Di sana, salah satu pengawas baru saja keluar untuk mengecek kondisi. "Ada orang!" teriak pengawas itu sambil mengangkat tongkat besi yang selalu ia bawa. Tidak ada waktu untuk berpikir. Mereka langsung meloncat ke dalam got di belakang pabrik. Air kotor dan bau busuk menyelimuti tubuh mereka, namun rasa takut mengalahkan rasa jijik. Mereka terus merangkak di dalam got sempit yang berlumpur, menahan napas setiap kali mendengar langkah-langkah mendekat dari atas. Mereka tahu bahwa jika tertangkap, hukuman tidak akan ringan. Mereka mungkin tidak akan pernah keluar hidup-hidup dari tempat itu. Setelah beberapa jam yang terasa seperti seumur hidup, Andi dan Junaidi akhirnya keluar dari got dan merangkak ke pinggir jalan. Seluruh tubuh mereka kotor dan terluka. Mereka kini berada jauh dari pabrik, di tengah jalan tol yang lengang. Beruntung, sebuah truk besar melintas. Tanpa pikir panjang, Andi melambai-lambaikan tangan, dan truk itu berhenti. Tanpa banyak bicara, mereka memohon tumpangan kepada sopir truk. Sang sopir, terkejut melihat kondisi mereka, setuju untuk membawa mereka menyeberangi kapal feri ke Pelabuhan Merak. Malam itu, di tengah gelapnya lautan, ketegangan tak kunjung hilang. Andi dan Junaidi merasa waktu bergerak lambat, dan bayangan pabrik itu masih menghantui mereka. Setelah menyeberang, mereka akhirnya tiba di Lampung Utara. Namun, ketakutan masih menghantui langkah-langkah mereka. Mereka tahu pelarian ini belum berakhir. Bersama-sama, mereka menuju kantor Polres Lampung Utara pada tanggal 28 April 2013 untuk melaporkan kejadian ini. Di kantor polisi, tangan mereka gemetar saat menceritakan penderitaan dan perlakuan kejam yang mereka alami. Mereka mengadukan nasib mereka kepada Komnas HAM dan Kontras, berharap keadilan datang setelah sekian lama. Laporan itu pun menyebar. Polda Lampung dan Polda Metro Jaya mulai bekerja sama, mengendus jejak mereka yang bertanggung jawab di pabrik itu. Namun, di balik itu semua, Andi dan Junaidi tahu bahwa para mandor mungkin tak akan tinggal diam. Balas dendam bisa datang kapan saja, dari arah yang tak terduga. Mereka telah memulai perjalanan menuju kebebasan, tapi ancaman masih membayangi setiap langkah. Setelah pelarian dramatis Andi Gunawan dan Junaidi, kasus penyekapan dan penganiayaan di CV Cahaya Logam mulai terbongkar. Pada Jumat lalu, Kepolisian Resor Tangerang akhirnya menggerebek pabrik pembuatan panci aluminium yang berada di Kampung Bayur Opak, Desa Lebakwangi,
Kecamatan Sepatan Timur. Penggerebekan ini mengungkap realitas kejam di balik tembok pabrik tersebut. Sebanyak 25 buruh telah disekap dan dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi selama 4 bulan tanpa gaji yang layak dan kebebasan. Saat polisi tiba di lokasi, mereka menemukan buruh-buruh tersebut dalam kondisi lemah dan terluka. Banyak yang menunjukkan tanda-tanda trauma fisik dan mental. Para buruh dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan, bahkan beberapa di antaranya mengalami penyiksaan jika tidak memenuhi target produksi. Penyelidikan cepat dilakukan, dan hasilnya, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka termasuk pemilik pabrik, mandor, dan beberapa penjaga yang bertanggung jawab atas kekerasan dan penyekapan. Polisi mengumpulkan berbagai bukti, termasuk alat-alat kekerasan yang digunakan untuk menyiksa para buruh, serta rekaman CCTV yang menunjukkan kebrutalan para pelaku. Bagaimana pabrik ini berdiri, dan siapa pemiliknya? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Yuki Irawan adalah sosok yang menggambarkan transformasi hidup dari kesederhanaan menuju kesuksesan yang luar biasa. Di masa lalu, dia hidup sederhana, tinggal di rumah kontrakan milik kakaknya di Desa Lebakwangi, Tangerang. Tetangga-tetangganya mengenalnya sebagai pria yang ramah dan sederhana. Namun, segalanya berubah ketika Yuki menemukan peluang bisnis di bidang daur ulang limbah aluminium foil. Usahanya di kawasan Dadap, Kosambi, Tangerang, berkembang pesat, membawanya pada titik kesuksesan yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Pada tahun 2010, Yuki memutuskan untuk memperluas cakupan usahanya dengan mendirikan CV Cahaya Logam, sebuah pabrik yang memproduksi kuali aluminium di Kampung Bayur Opak. Meski baru beberapa tahun berjalan, bisnis pabrik ini terlihat menjanjikan, dengan target produksi ambisius 200 kuali per hari. Untuk mencapai target tersebut, Yuki membutuhkan banyak pekerja, yang sebagian besar direkrut dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, seiring dengan kesuksesan bisnisnya, Yuki juga berubah secara pribadi. Dari pria yang dulu dikenal ramah, ia kini dianggap tetangganya sebagai sosok yang sombong dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Kekayaan yang diraih Yuki dari bisnis kuali ini memungkinkannya membangun rumah mewah, meninggalkan kehidupan sederhana yang pernah dijalaninya. Kehidupan barunya yang serba berkecukupan menciptakan jarak antara dirinya dan masyarakat tempat ia dulu tinggal. Setelah gagal merekrut pekerja dari warga sekitar, Yuki Irawan, pemilik CV Cahaya Logam, memutar otak untuk mencari tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan produksi di pabriknya. Menyadari betapa sulitnya mendapatkan tenaga kerja lokal, Yuki beralih ke kenalannya, Usman dan Taufik. 2 orang ini dikenal pandai dalam urusan merekrut tenaga kerja. Pada sekitar bulan September 2012, Yuki meminta bantuan mereka untuk mencari pekerja dari daerah-daerah yang jauh, dengan target utama Cianjur dan Lampung. Dengan semangat dan janji muluk, Usman dan Taufik mulai menjalankan misi mereka. Mereka menawarkan gambaran pekerjaan yang sangat menggiurkan kepada calon pekerja. Kepada para pria yang kebanyakan berasal dari keluarga kurang mampu, mereka menjanjikan gaji antara Rp500.000 hingga Rp700.000 per bulan, dengan jaminan kenaikan hingga Rp1,5 juta setelah 6 bulan bekerja. Selain itu, mereka dijanjikan berbagai fasilitas, termasuk makan gratis, rokok 1 bungkus per hari, bonus, uang lembur, dan tinggal di mes karyawan. Yang lebih menggiurkan lagi, mereka dijanjikan libur setiap hari Minggu dan jalan-jalan rutin ke tempat wisata populer. Penawaran ini terdengar sangat menarik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Bagi beberapa keluarga di pedesaan, janji-janji tersebut merupakan kesempatan besar untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Dalam waktu singkat, Usman dan Taufik berhasil merekrut sekitar 30 orang pekerja dari Cianjur dan Lampung, termasuk beberapa anak di bawah usia 17 tahun yang tertarik dengan janji kehidupan lebih baik. Setibanya di pabrik, para pekerja yang sudah berharap pada janji-janji manis sebelumnya, segera dihadapkan pada kenyataan pahit. Mereka tidak ditempatkan di mes karyawan yang nyaman,
melainkan disuruh tinggal di sebuah ruangan kecil yang lembab dan pengap. Ruangan itu minim ventilasi, membuat udara terasa sesak dan tidak sehat. Tidak ada tempat tidur atau kasur yang layak. Para pekerja harus tidur di lantai yang dingin atau hanya beralas tikar tipis. Fasilitas yang disediakan pun sangat minim. Sebuah TV 14 inci yang jarang digunakan, kipas angin yang hampir tidak berfungsi untuk mendinginkan ruangan yang panas, dan satu kamar mandi yang dipakai oleh semua orang. Mandor-mandor yang ditunjuk oleh Yuki Irawan untuk menjaga pabrik itu, yakni Roh Jaya, Sudirman, Teddy Soekarno dan Nurdin, bukanlah sekadar pengawas biasa. Mereka berperan sebagai tangan besi Yuki, memastikan para pekerja tetap tunduk dan tidak berani melawan. Begitu para buruh tiba, mandor-mandor ini segera bertindak, mengambil semua barang pribadi pekerja dengan dalih keamanan. Mereka merampas baju, sepatu, ponsel, dompet, hingga uang milik para buruh, dengan alasan bahwa barang-barang tersebut akan disimpan agar tidak hilang. Namun, kenyataannya, barang-barang itu tidak pernah dikembalikan, membuat para pekerja benar-benar tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang melekat di tubuh mereka. Ruangan kecil tempat mereka dikurung menjadi penjara tanpa jeruji. Para pekerja kehilangan kebebasan mereka, tidak hanya fisik tetapi juga mental. Setiap hari mereka diawasi dengan ketat, tanpa akses ke dunia luar. Tidak ada komunikasi dengan keluarga, tidak ada cara untuk meminta pertolongan. Ponsel yang seharusnya menjadi alat komunikasi diambil, membuat mereka terisolasi dari dunia luar. Kehidupan para pekerja di pabrik kuali aluminium milik Yuki Irawan benar-benar berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Sejak hari pertama mereka tiba di pabrik, tak ada lagi pakaian pengganti, dan setiap hari mereka dipaksa bekerja dengan pakaian yang sama, yang semakin lama semakin kotor dan lusuh. Keringat, debu, dan asap dari pabrik melekat di pakaian dan tubuh mereka, namun tidak ada pilihan lain. Mereka hanya bisa bertahan dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Pekerjaan dimulai pukul 5.30 pagi, tanpa jeda yang berarti. Mereka diharuskan memulai aktivitas fisik berat, mencetak kuali aluminium di bawah suhu panas yang menyengat dari tungku pembakaran. Bau logam yang menyengat dan suara bising mesin menjadi irama kehidupan sehari-hari mereka. Waktu istirahat hampir tidak ada, bahkan untuk makan saja diberikan seadanya. Pekerja harus menelan makanan dengan cepat sebelum kembali ke mesin yang terus menderu. Pekerjaan berlangsung hingga pukul 8 malam, tetapi seringkali diperpanjang hingga pukul 10 malam tanpa ampun. Setiap pekerja dipaksa terus bekerja meskipun tubuh mereka sudah kelelahan. Lupakan tentang janji uang lembur yang pernah ditawarkan oleh Usman dan Taufik. Itu hanyalah janji kosong. Libur di hari Minggu dan jalan-jalan ke Ancol yang dulunya terdengar begitu menggiurkan sekarang hanya menjadi ilusi yang jauh dari kenyataan. Hari-hari para buruh dipenuhi oleh keringat, keletihan, dan rasa putus asa. Tidak ada hari libur, tidak ada istirahat. Para pekerja hanya menjadi roda yang harus terus berputar untuk memproduksi kuali demi memenuhi target Yuki. Bagi Yuki dan para mandornya, para buruh ini bukanlah manusia, melainkan alat produksi yang bisa digunakan dan dibuang sesuka hati. Mereka yang berani protes atau menunjukkan tanda-tanda perlawanan akan segera dihukum dengan kekerasan fisik. Mandor-mandor seperti Teddy Soekarno, Nurdin, Sudirman, dan Roh Jaya memastikan tidak ada satupun pekerja yang berani melawan. Setiap kali seorang buruh menunjukkan ketidakpuasan, ia diancam, dipukul, atau bahkan disekap di ruangan sempit tanpa makanan atau air. Perasaan takut dan ancaman kekerasan membuat para buruh tak berdaya. Mereka terjebak dalam situasi yang tampak mustahil untuk dilarikan. Satu-satunya hiburan bagi para buruh hanyalah TV kecil yang hampir tidak berfungsi. Namun bahkan menonton TV pun menjadi hal yang mewah di tengah kelelahan fisik dan mental. Mereka terjebak dalam mimpi buruk yang berkepanjangan, bekerja siang dan malam tanpa harapan akan kebebasan. Setiap hari, para pekerja harus menghadapi suhu ekstrim dari pembakaran aluminium, bau menyengat, dan risiko luka bakar. Mereka diharuskan memproduksi 200 kuali per hari,
dan target yang tinggi ini membuat mereka bekerja keras di bawah ancaman kekerasan. Jika pekerja lambat atau membuat kesalahan, mandor-mandor akan menghukum mereka dengan memaki, memukul, atau menampar. Hukuman juga mencakup penyundutan rokok dan penyiraman dengan cairan aluminium panas yang meninggalkan luka bakar parah. Para pekerja hidup dalam ketakutan dan kekejaman, terjebak dalam rutinitas kerja yang brutal dan tanpa belas kasihan. Kehidupan para pekerja di pabrik semakin mencekik. Mereka nyaris tidak pernah mandi atau menggosok gigi karena tidak diizinkan. Bahkan, seorang pekerja pernah dihajar hanya karena ketahuan mandi. Pekerja dilarang keluar dari lokasi pabrik, tidak diizinkan bersosialisasi dengan warga sekitar, dan tidak boleh menghubungi keluarga mereka. Bahkan, mereka dilarang beribadah. Mandor-mandor pabrik bertindak seperti centeng yang mengawasi dan mengendalikan setiap gerakan pekerja, memastikan bahwa tidak ada satupun yang melawan atau mencoba melarikan diri. Setiap malam setelah mereka selesai bekerja, mandor menggiring mereka kembali ke ruangan tempat tinggal mereka. Pintu ruangan dikunci dari luar setiap malam dan dijaga untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Pintu ruangan yang dikunci akan dipukul-pukul oleh mandor pada pukul 5 pagi, menyisakan rasa sakit dan kebisingan yang membuat para pekerja terbangun dalam keadaan terkejut. Tidak ada waktu untuk beristirahat dengan baik. Rutinitas harian mereka segera dimulai kembali dengan penuh tekanan. Makanan yang disediakan sangat minim, hanya nasi, tempe, dan terong setiap hari. Tidak ada variasi atau kualitas makanan yang memadai untuk mendukung tenaga kerja yang keras. Pola makan yang monoton ini tidak hanya menyiksa secara fisik tetapi juga menciptakan rasa putus asa dan ketidakberdayaan di antara para pekerja. Kondisi mengenaskan ini berlangsung tanpa henti selama hampir 4 bulan. Para pekerja terjebak dalam siklus kekerasan dan eksploitasi, terpisah dari keluarga mereka, dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau mencari bantuan. Pengawasan ketat dan perlakuan buruk membuat mereka semakin terpuruk, kehilangan harapan akan perbaikan nasib, dan terjebak dalam rutinitas brutal yang tidak berujung. Hingga pada akhirnya, seperti yang sudah kita saksikan di awal cerita video ini, pada 15 April 2013, Andi Gunawan dari Cianjur dan Junaidi dari Lampung melarikan diri dari pabrik kuali di Kampung Bayur Opak, Tangerang. Mereka melarikan diri melalui atap belakang dan masuk ke got ketika mandor lengah. Setelah berhasil menumpang truk menuju Merak dan menyeberang dengan kapal feri, Andi mengikuti Junaidi pulang ke Lampung Utara. Mereka melaporkan kejadian ini ke Polres Lampung Utara pada 28 April 2013 dan juga mengadu ke Komnas HAM dan Kontras. Laporan mereka diteruskan ke Polda Lampung dan Polda Metro Jaya. Pada 3 Mei 2013, Polres Tangerang melancarkan penggerebekan mendalam di pabrik CV Cahaya Logam milik Yuki Irawan di Kampung Bayur Opak, Desa Lebakwangi, Tangerang. Ketika petugas tiba, suasana di lokasi sangat mengerikan. Pabrik itu, yang sebelumnya tampak biasa dari luar, ternyata menyimpan realitas mengerikan di dalamnya. Ruangan tempat tinggal para pekerja terlihat sangat kotor dan kumuh. Pintu yang dijaga ketat dan dilengkapi dengan kunci dari luar akhirnya dibuka oleh pihak kepolisian. Begitu masuk, mereka disambut oleh pemandangan yang sangat memprihatinkan. Para pekerja, yang telah menyusut fisiknya akibat kerja keras dan kekurangan gizi, terlihat sangat lelah dan kotor. Pakaian mereka compang-camping, penuh dengan kotoran. Tubuh mereka dipenuhi jamur dan kurap, menandakan kurangnya perawatan dan kebersihan. Beberapa pekerja bahkan tidak memakai alas kaki, sementara yang lainnya hanya memiliki sandal yang rusak parah. Beberapa sandal tampak sudah putus dan disambung dengan tali rafia sebagai usaha seadanya untuk melindungi kaki mereka dari panas dan kotoran. Suasana di ruangan tersebut sangat pengap, dengan bau tidak sedap dan kondisi yang lembab. Petugas juga menemukan bahwa sebagian besar dari mereka telah bekerja di pabrik ini selama 4 hingga 6 bulan, terjebak dalam siklus eksploitasi yang tak berujung. Rasa sakit, kelaparan, dan keputusasaan terpancar jelas di wajah mereka. Keadaan yang sangat memprihatinkan ini mengejutkan pihak kepolisian,
mengungkapkan betapa buruknya kondisi hidup yang harus mereka jalani setiap hari di bawah kekuasaan Yuki Irawan dan mandor-mandornya. Polisi segera menangkap Yuki Irawan, pemilik pabrik, serta para mandor setelah penggerebekan tersebut. Penangkapan ini menandai awal dari penyelidikan yang lebih mendalam mengenai tindak kekerasan dan eksploitasi di pabriknya. Dari laporan Tribun News, terungkap bahwa tindakan buruk Yuki Irawan tidak hanya terbatas pada para pekerja di pabriknya. Ternyata, Yuki juga dikenal berperilaku kasar terhadap anak-anak, istri-istrinya, dan tetangga-tetangganya. Menurut pengakuan tetangga, Yuki seringkali menunjukkan sikap yang sangat tidak menyenangkan dan tidak manusiawi. Ia diketahui sering menggunakan kekerasan fisik dan verbal terhadap keluarganya sendiri, serta menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan dan kekejaman. Selain itu, interaksi dengan tetangga pun seringkali berlangsung dalam suasana tegang dan penuh ancaman, memperlihatkan bahwa pola perilaku buruk Yuki tidak hanya terbatas pada lingkungan pabrik, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupannya. Yuki Irawan dikenal sering memarahi istri-istrinya, menyebabkan pertengkaran yang sering terjadi di rumah. Istri pertamanya, Maya, berusaha menasihati Yuki untuk memperlakukan pekerja pabrik dengan lebih baik. Namun nasihatnya selalu diabaikan. Sementara itu, istri kedua Yuki dikenal lebih baik hati. Ia sering memberikan cemilan kepada pekerja dan memperlakukan mereka dengan lebih manusiawi. Di lingkungan sekitar, Yuki juga dikenal sebagai pribadi yang tidak toleran. Ia seringkali tidak mau mengalah saat berpapasan dengan mobil. Jika warga tidak memberi jalan, mereka berisiko diserempet oleh mobil Yuki. Perilaku kasar dan arogan ini menambah daftar panjang dari tindakan tidak etis Yuki. Lebih mengejutkan lagi, terungkap bahwa pabrik milik Yuki Irawan adalah ilegal dan tidak memiliki izin operasional. Hal ini menambah dampak buruk dari kasus tersebut. Berita tentang perilaku kejam Yuki dan ilegalitas pabriknya segera menjadi viral, menarik perhatian media dan publik yang marah. Penanganan kasus ini menjadi sorotan utama, memperlihatkan betapa besarnya skandal yang terjadi di balik tirai pabrik tersebut. Ratusan massa dari aliansi buruh dan warga berkumpul di depan pabrik dan rumah Yuki Irawan, memprotes keras tindakan kekejaman yang terjadi. Mereka berusaha menjebol pintu pagar rumah Yuki dan melempari rumahnya dengan telur busuk sebagai bentuk kemarahan. Di tengah kerusuhan, tersebar kabar bahwa ada pekerja yang tewas dan dikubur di pabrik. Kabar ini memicu kepanikan, tetapi setelah penyelidikan oleh polisi, terungkap bahwa makam tersebut adalah makam anak Yuki yang meninggal karena sakit muntaber pada usia 3 tahun, bukan makam pekerja. Dalam situasi yang semakin memburuk, Yuki Irawan akhirnya memberikan pernyataan kepada wartawan. Dalam pernyataannya, Yuki mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada para pekerja, menyatakan penyesalannya atas semua kejadian tersebut. Namun, Yuki membantah adanya penyekapan buruh di pabriknya dan mengklaim bahwa insiden tersebut adalah rekayasa. Ia menyalahkan mandornya, mengklaim bahwa 6 buruh yang tertinggal di ruangan sempit terkunci karena pintu yang kuncinya dibuang oleh anak buahnya sendiri. Yuki juga mengklaim bahwa kondisi yang diderita oleh pekerja adalah akibat tindakan mandor yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, pengakuan ini tidak serta-merta meredakan kemarahan publik dan masalah hukum yang tengah dihadapi Yuki. Yuki Irawan mengungkap bahwa warga sekitar sebenarnya tahu tentang kekejaman di pabriknya, tetapi takut melaporkan karena Mursan ipar Yuki, kepala desa Lebakwangi, menutup mata terhadap masalah tersebut. Setelah kasus terbongkar, kemarahan warga juga dialamatkan kepada Mursan. Mereka menganggap Mursan sengaja melindungi Yuki dan hampir menyerangnya sebelum diselamatkan oleh aparat keamanan. Mursan membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa masyarakat juga tahu tentang pabrik ilegal itu. Akibat perbuatannya, para pelaku kejam di CV Cahaya Logam menghadapi hukuman berat. Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis kepada mereka, memberikan keputusan yang menggambarkan seriusnya tindak kekejaman yang mereka lakukan. Yuki Irawan, sebagai pelaku utama dalam kasus ini, dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun. Selain hukuman penjara,
Yuki juga dikenakan denda sebesar 500 juta rupiah. Keputusan ini mencerminkan betapa beratnya tindakan kekejaman dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Yuki, termasuk penyekapan, kekerasan, dan eksploitasi terhadap para pekerja. Para mandor yang terlibat dalam tindakan kekerasan juga mendapat hukuman penjara. Teddy Soekarno, Nurdin, Sudirman, dan Rohjaya masing-masing dijatuhi hukuman penjara antara 7 hingga 10 tahun. Tergantung pada peran dan tingkat keterlibatan mereka dalam penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap pekerja. Selain hukuman penjara dan denda, Pengadilan Negeri Tangerang juga memerintahkan Yuki dan para mandornya untuk membayar kompensasi kepada para pekerja yang menjadi korban. Kompensasi ini dimaksudkan untuk membantu pekerja yang menderita akibat perlakuan buruk yang mereka terima selama bekerja di pabrik. Kasus ini menjadi sorotan publik dan media, menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia di tempat kerja. Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kondisi kerja yang manusiawi dan adil. Cerita ini menggarisbawahi betapa pentingnya perlindungan hak-hak pekerja. Setiap pekerja berhak mendapatkan kondisi kerja yang manusiawi, termasuk lingkungan kerja yang aman, hak istirahat yang layak, dan upah yang adil. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap tempat kerja untuk mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan. Pekerja juga harus berhati-hati dengan janji-janji yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tawaran yang terlihat terlalu menggiurkan bisa jadi merupakan upaya untuk menutupi kondisi kerja yang sebenarnya buruk. Verifikasi informasi dan pastikan perusahaan memiliki reputasi yang baik sebelum menerima tawaran pekerjaan. Keterlibatan pihak berwenang, seperti kepala desa atau aparat keamanan, sangat penting dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hak pekerja. Masyarakat harus berani melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut, dan pemerintah harus bertindak tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Transparansi dalam operasi bisnis dan keadilan dalam perlakuan terhadap pekerja sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak. Perusahaan harus mematuhi semua regulasi dan standar hukum yang berlaku untuk memastikan praktek bisnis yang etis dan adil. Keberanian para pekerja untuk melarikan diri dan melaporkan kejadian ini menunjukkan pentingnya solidaritas dan dukungan sosial. Masyarakat dan rekan kerja harus saling mendukung dalam menghadapi ketidakadilan dan membantu satu sama lain dalam menghadapi situasi yang sulit. Edukasi tentang hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha harus dilakukan secara luas. Kesadaran tentang hak-hak ini membantu pekerja untuk melindungi diri mereka sendiri dan melawan praktek-praktek yang tidak adil. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan harus mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan dan menjadi peringatan bagi pelaku lain. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Dengan memetik hikmah dari cerita ini, diharapkan akan ada peningkatan dalam perlindungan hak pekerja, penegakan hukum yang lebih baik, dan kesadaran sosial yang lebih tinggi dalam mencegah praktik-praktik buruk di dunia kerja.